Hai semua, pernah dengar cerita tentang tamu yang datang manis, tapi pulangnya dibakar murka? Atau mungkin tentang sebuah pertemuan yang kita kira awal dari persahabatan, ternyata justru bibit dari penjajahan. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia gelap dari sebuah momen yang seringkali kita anggap sepele, tapi dampaknya luar biasa besar bagi Nusantara. Coba bayangkan ini. Belanda datang ke tanah kita. Bukan dengan meriam yang menggelegar dari awal, bukan dengan armada perang yang siap menaklukkan, tapi mereka datang dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari itu. Kesombongan yang meledak duluan. Ini bukan sekadar cerita sejarah yang membosankan, ini adalah drama epik tentang harga diri, kesalahpahaman, dan benih-benih kolonialisme yang ditanam dengan tangan mereka sendiri. Semuanya bermula pada tahun ke-1596, 4 kapal asing nan perkasa, dengan layar-layar mengembang ditiup angin laut, muncul di ufuk barat Banten. Mereka bukan kapal-kapal dagang biasa yang kita kenal. Bukan pula armada Portugis atau Spanyol yang sudah lama malang melintang. Ini adalah kapal-kapal dari Amsterdam, yang menempuh perjalanan panjang ribuan mil demi satu tujuan. Rempah-rempah, di geladak kapal utama, berdiri tegap seorang pria bernama Cornelis de Houtman. Wajahnya penuh dengan aura penjelajah, seolah-olah ia adalah pahlawan yang baru saja menaklukkan lautan luas. Dan ya, saat itu, ia memang merasa begitu. Wajah-wajah asing ini, dengan pakaian dan bahasa yang aneh, disambut hangat oleh rakyat pelabuhan Banten. Sebuah keramahan khas Nusantara yang tak pernah luntur, bahkan untuk tamu yang baru pertama kali datang. Sultan Banten, dengan kebijaksanaan dan keterbukaannya, membuka pintu istana, membuka pasar, dan menawarkan perniagaan yang jujur. Lada, mutiara hitam dari Nusantara, siap dijual. Damai dan keuntungan Sioliala sudah diambang mata. Kedua belah pihak bisa saling diuntungkan, bukan? Harapan saat itu, perniagaan akan berjalan lancar, hubungan diplomatik terjalin, dan Banten akan semakin makmur. Tapi, sayang seribu sayang, apa yang mereka bawa bukanlah niat baik untuk berdagang secara adil. Mereka datang membawa sesuatu yang jauh lebih merusak. Lidah yang kasar, tangan yang jahil, dan tatapan yang menghina. Para awak kapal de Houtman mulai menunjukkan tabiat buruk mereka. Mereka mencuri barang-barang di pasar, menghujat pedagang lokal dengan kata-kata yang tidak pantas, dan merusak properti seenak jidat mereka. Mereka seolah berpikir, ini adalah tanah kosong tak bertuan, sebuah wilayah yang bisa mereka injak-injak semau mereka, tanpa konsekuensi. Mereka mengira, tuan rumah yang begitu ramah ini, bisa dengan mudah mereka rendahkan. Mereka berdaya, mereka melupakan satu hal penting. Keramahan bukan berarti kelemahan. Toleransi punya batas. Melihat tingkah laku para tamu ini, Sultan Banten awalnya memang diam. Diamnya seorang pemimpin yang mungkin sedang mengamati, menimbang, dan mencoba memahami. Namun, diamnya Sultan ini bukan diam yang berarti setuju. Bukan diam yang berarti pasrah. Ini adalah diam yang tajam. Diam yang menyimpan kekuatan. Pasti ada rasa geram, kecewa, dan marah yang membakar di hati sang Sultan dan rakyatnya. Keramahan mereka dibalas dengan penghinaan. Kepercayaan mereka dikhianati dengan keserakahan. Ini bukan hanya masalah dagang. Ini sudah menyangkut harga diri. Situasi menjadi semakin menarik, dan mungkin agak ironis. Siapa sangka, di tengah konflik ini, musuh lama Belanda, itu Portugis, tiba-tiba muncul sebagai sekutu yang tak terduga bagi Banten. Portugis, yang sudah lebih dulu berinteraksi dan seringkali berkonflik dengan karijen-karijen di Nusantara, tahu persis bagaimana menghadapi para pendatang Eropa lainnya. Mereka mungkin melihat kesempatan untuk memperlemah pesaing baru mereka, atau mungkin mereka memahami bahwa ada batas kesabaran yang tidak boleh dilanggar. Dan malam itu, saat kesabaran Sultan sudah habis, saat harga diri rakyat Banten diinjak-injak, bukan Belanda yang membakar pelabuhan, tapi harga diri yang membara, itulah yang membakar mereka keluar. Cornelis de Houtman dan anak buahnya diusir dengan paksa dari Banten. Ini bukan pengusiran biasa. Ini adalah tamparan keras di wajah kesombongan mereka. Mereka datang dengan angkuh, pergi dengan malu. De Houtman sendiri bahkan sempat dipenjara dan harus membayar denda besar untuk pembebasannya. Bayangkan,
Seorang yang datang sebagai pahlawan penjelajah, malah pulang dengan predikat seorang perusak dan pencuri. Sebuah ironi yang pahit bagi Belanda, namun sebuah kemenangan manis bagi Banten yang berhasil mempertahankan martabatnya. Ini adalah momen krusial yang seringkali terlewat dalam catatan sejarah kita. Belanda memang diusir, tapi justru dari kegagalan yang memalukan inilah mereka belajar sebuah pelajaran yang sangat penting, namun juga sangat kelam bagi Nusantara, Banten, dan seluruh Nusantara. Terlalu kuat untuk dihadapi hanya dengan satu kapal dan segelintir pedagang arogan. Mereka sadar pendekatan individualistik dan sembrono seperti yang dilakukan De Houtman tidak akan berhasil. Maka, 6 tahun kemudian, pada tahun 1602, mereka kembali. Tapi, kali ini, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pedagang individual. Mereka datang dengan strategi yang lebih terorganisir, dengan kekuatan yang lebih besar, dan dengan ambisi yang jauh lebih gelap. Mereka datang sebagai penjajah. Mereka datang dalam bentuk sebuah kongsi dagang raksasa yang bernama VOC, Verenigde Oostindische Company, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah entitas yang kelak akan menjadi simbol penjajahan selama ratusan tahun. Ini adalah twist yang pahit dalam sejarah kita. Kadangkala, yang datang pertama kali itu bukanlah penakluk sejati. Mereka hanyalah pengintai. Mereka datang untuk menjajaki, untuk mengukur kekuatan, untuk mencari celah, dan siapa sangka bahwa apa yang kita sambut hari ini dengan keramahan bisa jadi adalah benih dari luka panjang yang akan kita rasakan esok pagi, dan bahkan beribadebot. Kemudian, kisah De Houtman di Banten mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya menjaga harga diri, tentang batas kesabaran, dan tentang bagaimana sebuah insiden kecil bisa menjadi pemicu peristiwa besar yang mengubah arah sejarah. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada, untuk tidak mudah tertipu oleh penampilan luar, dan untuk selalu menjaga kedaulatan serta martabat bangsa. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, dan pastinya subscribe channel ini untuk cerita-cerita sejarah menarik lainnya yang akan membongkar rahasia di balik peristiwa-peristiwa besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.